Kamera rolling and jadi di video kali ini aku pengen ngomongin tentang masih seputar SBMPTN sebenarnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, beberapa minggu yang lalu aku posting video berhubung tentang SBMPTN, yaitu gimana caranya biar kalian bisa lolos SBMPTN berdasarkan dari pengalaman aku yang bisa dibilang selama hidupnya nggak pernah dapat nilai bagus dan ternyata bisa lolos SBMPTN dan masuk di ITB. Jadi di video kali ini aku pengen sharing seputar SNMPTN, SBMPTN, dan gimana caranya bisa masuk perguruan tinggi. Jadi aku kepikiran buat bikin video dengan topik seperti ini karena aku baru ke Tenggalan dan kayaknya ini udah mendekati masa-masa SNMPTN dan SBMPTN, dan ini adalah masa-masa dimana aku juga sempat pasang ID line aku di deskripsi di video itu. Bukan ide yang bagus sebenarnya, tapi waktu itu aku iseng-iseng aja, dan beberapa hari setelah itu pertanyaan pun mulai datang dari teman-teman yang nge-add aku. Dan di video kali ini aku pengen ngomongin tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar SBMPTN, atau kalian bingung gimana sih caranya belajar SBMPTN yang benar, atau kalian nggak ngerti apa yang aku ngomongin di video itu, karena waktu di video itu ada yang bilang kalau suara aku nggak kedengeran atau bisik-bisik. Jadi aku harap di video kali ini kalian bisa jadi ngerti apa yang kalian pengen tahu. Jadi ini adalah sesi Q&A, dan ini aku udah punya beberapa list pertanyaan yang sering ditanyain oleh beberapa dari teman kalian yang nge-add aku dan sempat tanya ke aku. Jadi kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama adalah, Kak, SBM ngisi berapa soal? Oke, jadi waktu aku SBM dulu, sebenarnya aku udah bilang ini di video SBM aku, tapi aku jawab aja lagi. Jadi waktu SBM aku ngisi TPA-nya hampir full, dan seingat aku yang kosong cuma 2, yaitu di bahasa Indonesianya. Yang aku pasti ingat adalah bahasa Inggrisku full, karena ya kebetulan aku paling jago di bahasa Inggris. Kemudian pertanyaan kedua yang paling banyak adalah sainteknya ngisi berapa. Jadi saintek karena soalnya nggak semudah soal TPA, aku nggak bisa ngisi soal kayak waktu aku ngisi di TPA, yaitu hampir full. Jadi nggak mungkin aku ngisi full. Jadi waktu itu aku ngisi kurang lebih setengah dari total soal yang ada untuk sainteknya. Dan seingat aku ngisi 8 soal di matematikanya, dan sisanya aku nggak begitu ingat, tapi yang aku ingat ya kurang lebih aku ngisi setengah soal. Dan kalau kalian ngira aku bener-bener ngerti semua yang aku jawab, beberapa dari soal yang aku jawab pastinya ada yang asal nembak, tapi bukan berarti asal nembak tuh nggak dihitung, tapi asal nembak aja. Aku asal nembak setelah aku dapet soal jawabannya, tapi ternyata nggak ada yang sesuai, dan yang ada tuh yang mendekati aja. Jadi aku kalau udah dapet jawaban yang mendekati, aku kosongin dulu, tapi begitu di akhir detik-detik terakhir aku putusin buat nembak dengan memilih jawaban yang paling mendekati. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, kapan mulai belajar SBMPTN? Jadi aku mulai belajar SBMPTN itu setelah aku UN. Jadi tepat setelah aku UN aku langsung ngebut SBMPTN, dan waktu itu adalah waktu yang paling hektik banget aku, karena waktu itu aku harus belajar mulai dari jam setengah 5 pagi sampai jam 9 atau sampai jam 10 malam. Aku lakukan hal itu terus-menerus dari setelah UN sampai waktunya SBMPTN. Seminggu sebelum SBMPTN. Setelah itu, waktu sebelum SBMPTN aku udah mulai nyantai sedikit dan mulai mengurangi belajar aku biar aku bisa nyantai dan bisa tenang waktu ngerjain soalnya, jadinya nggak terlalu stres. Terus pertanyaan keempat, Kak, ikut Bimbel nggak? Enggak. Jadi di video aku yang SBMPTN aku juga sempat bilang kalau aku nggak ikut yang namanya SBMPTN sama sekali. Aku nggak ikut yang namanya bimbel sama sekali. Mulai dari aku kecil sampai aku lulus SMA, aku nggak pernah ikut yang namanya bimbel, kecuali aku iseng-iseng coba ikut bimbel ini, bimbel itu, yang kebetulan waktu itu aku diajak sama temen, tapi paling lama itu bertahan selama 1 bulan. Setelah itu aku nggak kuat buat ikut bimbel, karena ya pertama malesin aja sih harus berangkat sore-sore buat ikutin bimbel. Waktu bimbel juga belum tentu ngerti apa yang diomongin, walaupun bisa nanya sih, tapi ya terkadang juga nggak ngerti apa yang diomongin, dan ya bikin capek aja sih kalau aku lihat. Kemudian pertanyaan kelima adalah, Kak, ikut TO nggak? Ini maksudnya TO SBMPTN, dan aku cuma ikut TO SBMPTN 1 kali, yaitu TO dari UGM. Jadi aku ikut TO itu karena kebetulan waktu itu satu-satunya TO SBMPTN yang aku tahu yang ada di
di deket sekolah aku, dan gampang banget buat daftarnya. Jadi tinggal bilang ke kakak kelas, mereka akan daftarin kita, dan ya udah tinggal berangkat ke sekolah karena tempatnya kebetulan berada di sekolah aku. Jadinya ya udah cocok banget buat aku ikutin. Dan waktu itu kalau nggak salah aku dapet ranking 6, dan ya lumayan lah, syukur alhamdulillah dapat ranking 6. Soalnya seumur hidup nggak pernah namanya yang dapat ranking 10 besar, kecuali waktu kelas 1 SD dapat ranking 7, itu ranking tertinggi yang aku dapat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak pakai buku pegangan nggak? Nah ini aku nggak pernah belajar SBMPTN pakai buku, karena pertama aku nggak suka aja belajar pakai buku. Selama aku SMA juga aku jarang banget beli buku paket. Kelas 1 sampai 2 SMA aku nggak pernah beli yang namanya buku, kecuali buat LKS-nya doang. Dan menurut aku nggak akan merubah nilai aku kalau aku beli buku paket, karena aku nggak cocok aja sih sama yang namanya buku paket. Karena kalau kita ngerjain soal yang ada di buku paket dan kita nggak tahu jawabannya, ya udah kita harus cari jawabannya itu di internet atau di nanya temen atau nanya di bimbel. Nah aku lebih cocok belajarnya itu lewat internet, dimana aku bisa cari soal beserta pembahasannya, ataupun aku bisa cari orang yang ngajarin secara langsung di internet. Kayak aku juga sempat bikin video tentang itu, gimana caranya biar kalian bisa belajar lewat internet tanpa harus ikut bimbel. Dan itu adalah cara yang aku lakukan buat belajar buat SBMPTN, ataupun selama aku masih SMA atau selama aku sekolah sih sebenarnya aku pakai internet aja, nggak pakai buku ataupun bimbel. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah belajar berapa lama buat SBMPTN. Jadi ini pertanyaannya mungkin setelah UN itu aku belajar dari jam 4:30 jam 10. Nah mungkin kalian ngira itu lama banget belajarnya. Nah emang lama banget, tapi bukan berarti aku belajar dari jam 4:30 sampai jam 10 itu non-stop. Tentu saja aku ada breaknya juga. Aku break tiap 1 jam, aku break selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Kadang kalau bener-bener pengen break bisa sampai 2 jam, tapi udah ya cukup lah 2 jam. Nah tips yang bisa aku kasih ke kalian kalau kalian misalnya pengen belajar secara intensif, tips yang bisa aku kasih dua. Yang pertama adalah usahain kalian olahraga menurut aku penting banget, karena selama aku belajar SBMPTN aku selalu sempetin buat olahraga di gym, pokoknya mulai dari jam 12 sampai jam 2. Jadi di gym itu aku ya lari, angkat beban, pokoknya gimana caranya biar aku bisa ngelepasin semua beban pikiran aku dengan berolahraga. Nah setelah aku olahraga, pikiran aku jadi lebih enteng. Nah setelah pikiran aku jadi enteng, waktu aku belajar buat pelajaran SBMPTN, materinya lebih gampang buat masuk. Beda kalau aku misalnya ngebut belajar tanpa ada break satu apapun, tanpa olahraga, tanpa gerakin badan, aku ngerasa jadi kayak kehilangan semangat, kehilangan fokus, kehilangan tujuan kenapa aku belajar SBMPTN dari awal. Karena ya aku udah kebanyakan banyak pikiran pelajaran ini, pelajaran itu. Dan menurut aku bahaya banget buat kalian yang pengen belajar intensif, karena kalian butuh banget yang namanya fokus. Jadi menurut aku kalian harus olahraga tiap hari. Kemudian tips kedua adalah santai aja. Berhubung sama tips yang pertama tadi, kalau kalian nggak bisa tenangin diri kalian waktu kalian belajar atau waktu kalian SBMPTN, apa yang kalian pelajari waktu kalian belajar buat SBMPTN itu akan nggak efektif, atau bisa dibilang akan ibaratnya kayak terlupakan waktu kalian nggak tenang. Karena kalau kalian nggak tenang, kalian jadi gugup. Kalau kalian gugup, kalian jadi susah buat mikir apapun. Nah itu makanya kalau kalian misalnya mau belajar atau mau ngapain, mau SBMPTN, mau ujian apa kayak, ya usahain buat tenang aja lah. Waktu ujian hamin berapa jam sebelum ujian, aku selalu usahain buat nggak menyentuh buku atau pelajaran atau materi, atau pokoknya aku nggak belajar sama sekali sebelum ujian. Aku belajarnya jauh-jauh hari sebelum ujian. Kalau udah mendekati waktu ujian, mau nggak mau aku harus stop belajar, karena emang itu aturan yang aku pegang. Pokoknya jangan sampai terbebani waktu ujian. Oke, jadi itu yang bisa aku kasih buat Q&A buat video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan yang aku rasa perlu aku kasih ke kalian, mungkin aku akan bikin Q&A lagi. Tapi buat video kali ini aku rasa cukup. Jadi aku harap kalian bisa ngerti apa yang aku sampaikan kali ini, dan semangat buat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.